Perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 30% faktor genetik dan 70% faktor lingkungan. Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika manusia hidup dalam keadaan hari ini. Ketika dia membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat, pertama dia akan mengikuti potensi dari faktor genetik atau disebut dengan bakat, atau yang kedua dia akan mengikuti iklim atau lingkungan di mana dia berada, apakah di lingkungan rumah tangga, lingkungan sosial, atau di lingkungan manapun. Perbandingan 70-30 membuat manusia cenderung lebih memilih untuk mengikuti apa yang lingkungan sediakan. Kenapa? Karena apa yang terkandung di dalam lingkungan itu sesuatu yang sudah terlihat, mudah dicontoh, duplikasi, bahkan dilipat gandakan. Misalkan, ketika dia melihat tren lapangan pekerjaan di bidang IT, misalkan taruhlah pekerjaan yang mengandalkan teknik robotik, maka anak-anak remaja sekarang atau Gen Z itu cenderung akan merencanakan studi di bidang IT atau ilmu robotik. Bahkan sejak tingkat sekolah dasar, orang tua menyekolahkan mereka di bidang seperti itu. Bagaimana dengan faktor genetik yang saya sebut dengan faktor bakat atau talenta yang tidak terlihat dan tersimpan sangat kuat di dalam pusat informasi genetik yang disebut dengan DNA, asam amino, yang membentuk kekuatan ekspresi karakteristik perilaku seseorang. Tetapi ketika kita memikirkan, faktor genetik adalah faktor yang sangat otentik yang menciptakan perilaku atau juga wujud fisik seseorang secara unik dan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Namun demikian, tidak banyak orang menyadari akan kekuatan tersimpan 30% di faktor genetik ini. Menggambarkan tentang potensi masa depan seseorang, bahkan menggambarkan identitas seseorang hari ini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, ketika dia mengetahui identitas, maka dia akan mengetahui kekuatan atau keunikan, bahkan titik kritis atau kelemahan diri dia, sehingga akhirnya orang seperti ini akan mengerti arah hidupnya. Ketika seorang menemukan genetik yang unik dan menggambarkan bakat yang unik, maka bagi mereka akan memilih bidang pekerjaan atau kesempatan-kesempatan yang mendukung atau menjauhi tantangan-tantangan yang tidak relevan dengan bakat dia sendiri. Bahkan ketika dia mau tahu bakatnya, maka dia akan memilih pekerjaan yang paling cocok dan dia akan bekerja keras di situ. Ya, orang yang berbakat tidak berarti tidak bekerja keras. Orang yang berbakat justru harus bekerja dengan sangat keras dan dia akan menjadi tahu dan makin produktif dengan apa yang dia miliki. Itu sebabnya poin penting adalah di era dinamika, globalisasi, dan heterogenitas teknologi, peluang sekolah, ilmu pengetahuan, sudah selayaknya sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memilih, menemukan bakat, jati diri, identitas. Karena Anda hidup bukan cuma untuk hari ini, bukan untuk 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi akan hidup berkepanjangan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda membangun hidup Anda bermakna. Bukan sekedar Anda menghasilkan karya, tapi bagaimana Anda menjadi seorang yang menikmati hidup Anda, berbahagia dengan hidup Anda, produktif dan menjadi berdampak kepada banyak orang dengan cara Anda menemukan potensi diri Anda secara genetikal. Teknologi perilaku semakin berkembang. Melalui teknik analisis psikometri, Anda akan menemukan identitas Anda di balik bakat Anda 30%, dan kemampuan Anda berespon terhadap perbedaan lingkungan tidak mendukung bakat Anda untuk diekspresikan. Dan juga teknik analisis menemukan potensi-potensi di mana lingkungan Anda bisa sama dengan bakat, bisa juga berbeda. Dan juga kabar terbaik, Anda bisa beradaptasi dengan lingkungan Anda tatkala Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan bakat Anda dengan peluang kerja atau studi Anda. Fenomena 2014 di mana dikenal dengan short age, dunia industri semakin sulit mencari talenta-talenta yang dibutuhkan. Kenapa? Karena semakin selektifnya industri mencari orang-orang yang memiliki talenta sesuai dengan beban kerja mereka. Oleh karena itu, kesempatan untuk beradaptasi terhadap kebutuhan industri adalah bagian manusia, karena manusia diberi kemampuan untuk melakukan teknik adaptasi atau modifikasi perilaku Anda. Tapi ingat, modifikasi perilaku itu sesuai dengan karakteristik diri Anda.